Halo semuanya, di sini saya memiliki satu contoh soal tentang momen inersia. Jadi kita langsung aja. Jadi diketahui di soal ini itu yang ditanyakan adalah tegangan tali dan putaran sampai lantai. Jadi seperti biasa kita akan menulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Oke, diketahui. Jadi kita mempunyai dua balok di sini, ada balok A dan balok B. Nah, di sini terdapat sebuah katrol yang silinder pejal. Silinder pejal itu inersianya setengah mr kuadrat. Oh ya, dan maaf saya lupa menambahkan. Ini M-nya 1 kilogram. 1 kilogram dan R-nya jari-jarinya 10 cm. Nah, silinder pejal itu diketahui inersianya setengah mr kuadrat. Itu akan membantu kami nanti. Jadi pertama diketahui itu massa benda A. Kita mulai dari benda A ya. Benda A itu massanya 3 kg. Nah, di sini juga ada tegangan tali ya, guys. Tegangan tali A. Di sini juga ada tegangan tali B. Oke. Benda B massanya itu 2 kg. Dan juga ada katrol. Katrol itu yang tadi silinder pejal ini. Kita langsung aja masukin ke rumus-rumusnya. Kita langsung aja massanya tadi 1 kg. Katrol ini massanya 1 kg dan jari-jarinya 10 cm. Nah, jadi kita kan disuruh cari tegangan tali ya. Berarti pertama kita harus masukin ke sini benda A. Cari satu-satu ya. Benda A itu translasi kita panggilnya, translasi. Nah, seperti Nah, ini rumusnya itu seperti cari tegangan tali seperti biasa. Sigma F sama dengan M kali A. Seperti biasa. M-nya itu dia. Oke, sigma F-nya gayanya sana ya, ke sana doang karena tidak ada gesekan atau gaya yang lain. Berarti sigma F-nya atau gayanya cuman ada tegangan tali A. Tegangan tali A itu M-nya 3 dan A-nya kita belum ketahui, jadi yaudah. Kita ini mempunyai persamaan yang pertama. Kemudian kita juga akan mencari benda B. Benda B itu juga sama, translasi. Nah, kita sigma F M kali A. Nah, sigma F-nya untuk benda B, sigma F-nya kita mempunyai oh ya, sorry saya lupa nambah. Benda B ini memiliki gaya W ke bawah. Nah, W ke bawah itu massa kali 10 ya, atau berarti 20. Dia mempunyai gaya ke bawah sebanyak 20 N. Berarti F-nya itu 20 dikurangi tegangan tali yang ini. Oke, kita berarti 20 dikurangi tegangan tali B atau yang ini ya, lihat ya ke atas, sama dengan massanya adalah 2. A-nya juga belum diketahui, maka kita tetap biarkan A saja. Dan dari sini kita mendapat persamaan TB sama dengan 20 min 2A. Ini kita mempunyai persamaan kedua. Nah,
Sekarang kita akan langsung ke katrolnya. Katrol. Nah, katrol ini bukan translasi. Katrolnya ini rotasi namanya. Nah, rumus katrol itu bukan lagi sigma F sama dengan M kali A, tapi diganti jadi sigma torsi sama dengan I kali inersia kali. Oke, nah sigma torsi ini berarti sama dengan torsi TB dikurangi torsi TA. Nah, inersianya ini berarti inersia si silinder pejal tadi nih. Silinder pejal tadi kan inersianya setengah mr kuadrat. Berarti ayo kita langsung masukin aja. Setengah mr kuadrat. Ini alfa nih. Alfa ini tuh apa sih? Langsung aja kita, alfa itu A per R. Nah, setengah mr kuadrat dikali alfa. Kita langsung aja, torsi TB itu TB kali R dikurangi TA kali R. Sama dengan setengah mr kuadrat lagi dikali alfa. Nah, dari sini kita bisa mencoret R dari sini sama R kuadratnya ini. Jadi kita mendapat TB min TA sama dengan setengah kali M kali R kali alfa. Nah, kita tinggal masukin aja ini. Jadi TB min TA sama dengan ini setengah kali 1 kali R kali alfa, atau TB min TA sama dengan setengah kali R kali alfa. Nah, alfa ini kita bisa pecah lagi nih, karena kita tulis ulang dulu ya biar nggak bingung. Setengah kali R, alfa ini sama dengan A per R. Nah, maka kita akan ganti nih biar bisa dicoret sama R ini. Berarti kita sisanya punya TB min TA setengah kali A. Nah, di sini kita kan punya TB min TA ya. Dan sebelumnya dari benda B dan benda A, kita tahu nih TB itu berapa dan TA itu berapa. Jadi, nih dua persamaan ini ya, kita tinggal masukin aja ke TB min TA-nya. Nanti jadinya 20 min 2A, TB-nya ini, ini TB 20 min 2A, dikurangi TA-nya 3A. Berarti gini aja, setengah A. Nah, ini kan berarti 20 min 5A sama dengan setengah A, atau 20 sama dengan setengah A ditambah karena pindah ruas, beda karena pindah ruas, ditambah 5A. Nanti kita dapat 20 sama dengan 11 per 2A. Atau A-nya sama dengan 20 per 1 dibagi 11 per 2. Atau sama dengan 20 dikali 2 per 11. Berarti ini jadi ya 40 per 11 M per S kuadrat. Tapi ini kita belum selesai, karena yang ditanya itu tegangan talinya berapa. Tapi karena kita sudah mempunyai persamaan ini, dan kita sudah tahu nih A-nya berapa, yaudah kita tinggal masukin aja. Tegangan tali A sama dengan 3 kali A. A-nya kita udah ketahui kan? Jadi
3 kali substitusikan A ini ke sini, 40/11 atau 120/11 M. Nah, untuk TB juga sama. TB itu berarti 20 min 2A. Nah, A-nya juga tetap pakai yang ini ya. Sama dengan 20 min 2, 40/11. Nanti kita akan mendapatkan 20 min 80/11 atau 140/11 M. Nah, udah ketemu nih tegangan talinya. Tapi ini baru A ya, kita belum tahu B. Nah, yang B itu kita cari putaran sampai lantai. Jadi, tadi kita diketahui A-nya 40/11 M per S kuadrat. Dan kita juga diketahui nih sekarang, sampai lantai itu membutuh waktu 4 detik. Berarti itu T sama dengan 4 sekon. Oke, dan ini juga dijelaskan bahwa mula-mula ditahan diam. Berarti V0-nya 0. Nah, jadi apa yang kita bisa dapatkan dari hal-hal yang diketahui ini? Dan kita bisa masukkan ke rumus yang mana agar tahu putaran sampai lantai. Putaran sampai lantai itu sebenarnya apa sih? Kita bisa panggil theta. Theta ini memiliki rumus S per R. Nah, S itu kayak pernah lihat sebelumnya ya? Nah, itu benar. S ini kita bisa masukkan, bukan masukkan sih, lebih ke kita pakai dalam rumus S, ini GLBB ya, dari rumus GLBB, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini kita udah tahu semua kan, jadi kita tinggal masukin aja. V0-nya dia 0, T-nya 4, ditambah setengah A-nya 40/11 dikali 4 kuadrat. Gampang kan, tinggal masukin aja. Nanti kita tahu ini hasilnya 320/11. Nanti kan 0 ya, 0 ditambah, jadi kita tinggal mecahin yang ini aja. Ini S-nya ini 320/11 M. Nah, kan kita udah tahu nih S-nya berapa, tapi kan itu bukan yang ditanya. Yang ditanya itu putaran sampai lantai atau tetanya. Kita masukin ke dalam rumus theta aja langsung ya. Sama dengan S per R. R ini apa sih? R ini jari-jari. Nah, jari-jari ini kita udah ketahui nih. Jari-jari dari katrolnya ini sama dengan 10 cm. Nah, kita ubah dulu nih ke meter. Berarti 320/11 per lagi jari-jarinya 10 cm ke meter itu berarti 0,1. Ini ngitungnya gimana? Nah, ini sih biar lebih gampang, langsung dikali aja ya. 320 per 1,1. Ini kita langsung kali aja, jadi 3200/11 radian. Ini soal kedua dari saya. Nah, jadi yang ditanyakan buat A itu berapa derajat setelah dilepas 4 sekon. Dan B adalah berapa kecepatan sudut katrol setelah balok gerak 2 meter. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Nah, kita mempunyai balok A dan balok B dan katrol. Jadi, balok A itu mempunyai massa 6 kg. 6 kg juga, nih kita mendapatkan W. W-nya ini 60 dan ini 40 N. Nah, oke. Start. Tulisin aja.
balok B masanya 4 kg dan 40 N. Oke. Kita juga memiliki katrol. Katrol ini silinder berongga. Silinder berongga ini berarti inersianya mR², serta memiliki massa 2 kg. Massa 2 kg dan jari-jari 20 cm. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan di soal pertama. Jadi, sekarang kita mau cari tahu dulu tegangan talinya. Kita mempunyai tegangan tali A dan tegangan tali B. Pertama dipecah dulu. Pertama kita punya balok A, yaitu translasi. Ini kita mempunyai rumus sigma F sama dengan M kali A, seperti yang dijelaskan tadi di soal yang pertama ya. Sigma F-nya itu, nah ini kan berarti gaya ke bawahnya ini 60 dan gaya ke bawahnya ini 40 ya. Berarti gaya yang lebih kuat itu yang balok A. Berarti gerakannya gini. Nah, karena 40 ini kalah kuat sama 60 kan. Jadi gerakannya ini dia gini ya, ke bawah. Jadi di sini buat balok A, sigma F-nya itu 60 min tegangan tali A. Ini dia. Gayanya ini ya. Sama dengan massanya 6 kali A, kita juga belum tahu. Nah, untuk balok B ini juga sama ya, translasi. Balok B ini sigma F kali M kali A. Nah, tadi kan dijelaskan kalau ini kalah sama ini ya. Berarti ini geraknya dia ke atas tuh. Kalau ke atas berarti TB min 40. Sama dengan massanya 4 kali A. Nah, kita udah mempunyai persamaan pertama dan persamaan kedua nih. Sekarang kita cari katrol. Katrol itu rotasi ya. Rotasi itu memiliki rumus sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Torsinya, torsi A min torsi B. Inersia tadi mR² ya. Kali, langsung aja A per R. Torsi A ini, torsi A ini TA kali R, dan torsi B adalah TB kali R. Sama mR². Nanti A per R. Nah, ini kita langsung coret aja nih. Ini juga R bisa dicoret sama yang ini. Nanti kita mendapatkan tegangan tali A dikurangi tegangan kali B. M dari katrolnya tadi adalah 2. Langsung dikali A-nya karena ini udah dicoret ya. 2. Nah, ini tinggal masukin lagi nih. Kan kita udah dapat persamaan TA, TB. Ini nanti jadinya TA-nya ini ya. 60 min 6A. Ini kan berarti TA-nya sama dengan 60 min 6A. Nah, kita masukin aja langsung 60 min 6A min 40 min 4A sama dengan 2A. Atau kita mendapatkan 20 sama dengan 12A. Dan diketahui A-nya adalah 20 per 12 atau 5/3 M per S. Tapi bukan ini yang kita cari. Kita belum selesai nih. Yang dicari adalah berapa derajat setelah dilepas 4 sekon. Nah, kita pakai rumus yang kayak di soal pertama tadi nih. S sama dengan V0 kali T
ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya 0, langsung aja ya, dikali 0 soalnya. Setengah A nya 5/3 dan T nya 4 sekon tadi ya. Sorry. Bener kan ya? Ya betul, 4 sekon. Nanti kita mendapatkan 40/3M. Nah, ini juga belum, ini kan baru diketahui jaraknya ya. Dan jarak itu juga rumusnya theta kali R. Kita masukin jaraknya. Yang kita cari nih ya, 40/3 sama dengan theta kali R-nya tadi kita udah cari ya. R-nya itu upper R, sorry. R-nya itu 20 cm. Kita ubah ke meter, 20/100 saja. Nanti ketemu 200/3 rad. Atau 200/3 dikali 180/pi. Untuk cari putarannya berapa ya? Ini tinggal nah, ketemu nih sudutnya. Oke, kita langsung lanjut ke B ya. B itu kita cari berapa kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu VT ya. Jadi kita pakai rumus GLBB lagi. VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2AS. Kita udah tahu kan A-nya berapa, S-nya berapa. Jadi tinggal masukin aja. V0 nya 0 ditambah 2 kali A-nya tadi 5/3, S-nya 2. Benar. Karena tadi S-nya 2 meter. Tada. Nah, kita nanti dapat 20/3. Tapi 20/3 ini masih kuadrat. Jadi kalau mau tahu VT-nya berapa, kita akarin 20/3. Tapi ini masih VT. Ini kan kita cari kecepatan sudut ya. Berarti kita tidak pakai VT, tapi kita pakainya WT. Dan WT ini memiliki rumus VT/R. Karena dia lingkaran ya. Nah, langsung aja kita masukin 20/3 akar per R-nya tadi 0,2. Jadi ke meter ya. Nanti jadinya kita ketemu 10 akar 15/3 radian per sekon.